Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai perwakilan dari Walhi organisasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai demokrasi di lingkungan. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita udah bersama dengan perwakilan dari Walhi. Ada Pak Adam. Halo Pak Adam. Halo, Terima saya kasih Pak sudah Adam. memberikan kesempatannya untuk kami wawancara. Soalnya Pak ya, pertanyaan pertama, apa saja sih isu-isu lingkungan atau penyebab utama yang menjadi fokus Walhi? Dan mengapa kalian memilih untuk memberikan prioritas pada area ini? Oke, Walhi itu kan visinya itu mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Itu visinya Walhi. Terus kalau untuk cek apa saja yang dilakukan oleh Walhi, yaitu mengembangkan potensi dan kekuatan rakyat, kemudian mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat, kemudian juga mendekonstruksi tatanan ekonomi global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan, kemudian membangun alternatif ekonomi dunia yang baru, kemudian mendesakkan kebijakan pengolahan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan. Oke. Pertanyaan kedua Pak, bisakah kalian memberitahu saya tentang beberapa proyek atau inisiatif spesifik yang telah dilakukan oleh Walhi untuk mengatasi isu-isu lingkungan ini? Ya, Walhi ini tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Kantornya 29. Satu kantor eksekutif nasional di Jakarta, kemudian 28 kantor eksekutif daerah. Jadi di Jakarta ini ada 2 kantor, eksekutif nasional dan eksekutif daerah, Walhi Jakarta. Gitu. Kalau mengenai apa yang dilakukan, sebenarnya cukup banyak ya, karena semua daerah punya program kampanye, advokasi, dan pengorganisasiannya masing-masing. Tapi saya sebutkan yang terbaru dulu ya. Sekarang ini Walhi sedang menemani masyarakat Pulau Pari untuk melakukan gugatan iklim terhadap PT Holcim. PT Holcim ini adalah sebuah perusahaan semen berasal dari Swiss. Jadi sekarang Walhi sedang menggugat PT Holcim bersama masyarakat Pulau Pari. Kenapa mereka menggugat PT Holcim? Sebab Pulau Pari itu adalah pulau kecil yang luasnya hanya 40 hektar lebih, dan krisis iklim ini menyebabkan muka air laut naik dan dia terancam tenggelam. Dan kalau dicek lebih jauh, salah satu dari 10 perusahaan di dunia yang berkontribusi terhadap krisis iklim yaitu adalah PT Holcim. Maka diputuskan untuk menggugat PT Holcim. Itu yang terbaru ya. Beserta banyak advokasi lainnya di daerah, misalnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan itu sedang berjuang melawan perusahaan tambang nikel dan smelter pengolahan atau pemurnian biji nikel. Di Jawa Barat ini sedang berjuang melawan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Di Kalimantan dan Sumatera itu banyak melawan perkebunan sawit, perkebunan monokultur berskala besar. Kalau disebutkan satu-satu akan sangat banyak, jadi saya jelaskan secara umum seperti itu. Tapi salah satu yang paling diingat oleh publik itu adalah Walhi adalah salah satu organisasi atau satu-satunya organisasi di Indonesia yang punya hak perwalian terhadap lingkungan. Jadi Walhi bisa mewakili tumbuhan atau binatang yang kira-kira habitatnya terancam untuk menggugat pemerintah. Walhi pernah mewakili gajah yang terganggu habitatnya untuk menggugat pemerintah. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan Walhi untuk masa depan demokrasi lingkungan di Indonesia berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir? Ya, 10 tahun terakhir. Kita lihat 10 tahun terakhir ini hampir semua atau banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan
oleh pemerintah tanpa legitimasi dari rakyat. Yang paling terkenal kan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini akan memberikan banyak sekali keleluasaan kepada para pengusaha korporasi, baik korporasi nasional maupun korporasi global asing begitu, untuk lebih luasa melakukan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Walhi meyakini bahwa keluarnya atau terbitnya sejumlah kebijakan di Indonesia ini 10 tahun terakhir itu sama sekali tidak demokratis. Pemerintah secara sepihak mengeluarkannya, meskipun terjadi penolakan besar-besaran oleh rakyat seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan, maupun revisi Undang-Undang KPK yang dikenal dengan reformasi di korupsi. Itu memperlihatkan betapa pemerintah tidak demokratis dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Contoh paling konkret kita baru saja cek, tanah Papua itu sekarang kan sudah dibelah-belah nih menjadi 6 provinsi ya. Kalau di total di tanah Papua itu ada 15 juta hektar izin pertambangan. Itu sama sekali tidak meminta secara baik pendapat orang-orang Papua, orang yang lahir dan hidup di sana. Benarkah mereka membutuhkan tambang? Benarkah mereka rela terusir dari tempat lahirnya, dari sumber-sumber penghidupannya, agar tambang bisa beroperasi di sana? Kebijakan ini ditentukan oleh segelintir orang yang menjadi elit politik, yang untung adalah kelompok mereka, sementara masyarakat pada umumnya, terutama dari golongan miskin, masyarakat kecil, itu yang paling dirugikan. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana Walhi telah berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini? Ya, Walhi tetap berdiri sejak 1980-an, terus melakukan pendidikan lingkungan hidup setiap tahun. Semua daerah menggelar namanya PKW, Pendidikan Kepemimpinan Walhi, itu berjenjang 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga ada Akademi Ekologi, kemudian kita ada Green Student Movement. Itu semua kita harapkan menjadi kelompok yang bisa memastikan agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia itu bisa dijalankan secara demokratis. Kemudian Walhi juga terus melakukan pengawasan terhadap izin-izin industri ekstraktif yang lahir di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Dan juga Walhi selalu mengawal lahirnya kebijakan yang merugikan rakyat, juga selalu mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan kehidupan rakyat. Oke, baik, itu aja Pak Adam pertanyaannya. Terima kasih nih Pak atas jawabannya yang sangat bermutu lah buat kita semua, buat orang-orang nonton juga nanti. Terima kasih Pak Adam waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Adam. Sukses ya. Yeah. Oke, sekian pertanyaan kelompok kami untuk Walhi. Semoga jawaban yang dikasih sudah bermanfaat, dan terima kasih juga untuk Pak Adam waktunya. Sama. Ya, segitu saja. Buat aku, Walhi sudah banyak sekali berkontribusi dan mengambil peran ya untuk melindungi lingkungan Indonesia, terutama dalam penguatan komunitas yang memang berada di garda terdepan gitu. Banyak yang tidak bisa mencari keadilan, jadi Walhi sudah banyak sekali membantu di sana, termasuk pengadvokasian, penggugatan bahkan, dan lain-lain. Dan menurut aku tuh penting banget untuk ada. Apakah sudah berhasil, seberhasil apa gitu ya? Mungkin agak sulit untuk dibilang, maksudnya kalau tidak ada Walhi, jelas kerusakannya akan jauh lebih parah gitu. Apakah lalu berhasil karena tidak ada kerusakan? Ya nggak juga gitu kan. Karena yang kita tahu, kerusakan lingkungan itu skalanya masif, sistematis, dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Jadi memang agak sulit. Tapi memang perannya menurut aku tadi pendampingan, lalu pembuatan banyak sekali kajian-kajian, dan aku pribadi merasa berterima kasih sekali ada Walhi, karena Walhi memang salah satu yang paling awal ya. Maksudnya memang
entitas yang paling awal terhadap perlindungan lingkungan, bahkan sebelum mayoritas masyarakat Indonesia tahu ada krisis iklim, pentingnya perlindungan lingkungan dan lain-lain. Dan di luar itu juga kontribusi Walhi banyak dilakukan kajian dan hal-hal seperti politik hijau itu setahu aku adalah Walhi yang bawa. Lalu ekonomi Nusantara, alternatif ekonomi dari yang ekstraktif itu juga akhir-akhir ini Walhi yang launching. Lalu mereka juga sedang mengumpulkan pembuatan ekonomi tanding ya, jadi mengumpulkan semua ekonomi non ekstraktif yang dilakukan atau dihasilkan oleh masyarakat untuk menjadi market yang baik gitu. Itu juga dilakukan. Lalu aku juga tahu banyak Walhi melakukan gugatan untuk memberhentikan proyek-proyek ekstraktif atau membatalkan izin atau jadi banyak izin lingkungan yang harus dibatalkan gitu ya. Dan itu juga banyak sekali sebenarnya keberhasilannya. Yang kemarin aku lihat juga Walhi Jabar katanya melakukan mendaftarkan daerah di Bandung gitu untuk jadi hutan kota permanen atau hutan jalur hijau permanen atau gimana gitu. Dan itu yang kenapa mereka punya banyak sekali ruang terbuka hijau di Bandung. Nah, itu juga salah satu kesuksesan sebenarnya. Apakah Walhi mempengaruhi kebijakan terkait isu lingkungan? Jujur aku nggak tahu sedalam itu. Yang pasti, tadi contoh yang di Bandung itu jelas iya. Di luar itu aku pribadi nggak tahu. Tapi memang banyak sekali yang agak sulit kita bilang bahwa karena A melakukan ini B terjadi. Karena kita tahu banyak sekali faktor yang berbeda-beda. Jadi mungkin banyak pencapaian kebijakan pemerintah yang melindungi lingkungan yang sebenarnya muncul karena ada tekanan dari pihak Walhi gitu. Meskipun mereka nggak mungkin bilang karena Walhi melakukan ini kita melakukan ini gitu. Jadi memang agak sulit dan dampaknya mungkin nggak secara langsung, misalnya kayak Walhi melakukan advokasi di tahun 95 gitu, terus tiba-tiba keberhasilannya terjadi karena setelah Walhi melakukan ini banyak kelompok-kelompok lain yang ikut tergerak untuk bergerak juga dan akhirnya akan menghasilkan gerakan lebih besar dan lain-lain. Jadi itu yang mungkin agak sulit ya, apakah itu keberhasilannya karena Walhi. Cuman aku pribadi merasa bahwa memang keberadaan Walhi itu akan sangat bermanfaat atau sudah sangat bermanfaat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di isu-isu lingkungan meskipun belum tentu sudah baik atau ideal gitu.